Halo teman-teman semua, resep kali ini aku mau bikin dendeng sapi manis, bumbunya ala Indonesia, tapi cara bikinnya ala dendeng Singapura. Jadi hasilnya dendengnya empuk banget, nggak alot kalau digigit, tapi bumbunya sesuai selera Indonesia. Nggak perlu dijemur-jemur, nggak perlu repot-repot cari sinar matahari, apalagi kalau buat kita yang tinggal di Eropa ini ya. Nah, ini resepnya juga aku bikin. Satu adonan bisa jadi 3 rasa. Silakan disimak videonya sampai selesai, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Untuk bahan-bahan dendeng sapi manisnya, ini aku pakai daging sapi cincang atau sapi giling yang agak banyak lemaknya nih ya, seperti ini. Kurang lebih 1 kilo. Kemudian aku pakai ketumbar bubuk. Ketumbar bubuknya seperti ini. Ini aku pakai sekitar 5 sendok teh atau 15 gram beratnya. Nah, ini bumbu-bumbu lainnya aku takar semua dengan sendok takar ya, sendok teh. Bahannya ini ada kaldu sapi bubuk. Kemudian ada jahe bubuk, paprika bubuk, bawang putih bubuk, merica, kemudian ini ada onion bubuk. Kalau mau pakai bahan yang segar juga boleh ya, misalnya bawang putih segar atau bawang merah segar, dihaluskan kemudian ditumis dulu biar bumbunya matang dan tidak langu ya. Kalau ini aku pakai yang praktis, pakai bumbu-bumbu yang udah bubuk seperti ini. Ini paprika bubuknya, kemudian ini onion bubuk, jahe bubuk, kemudian bawang putih bubuk, kaldu bubuk, kaldu sapi, dan merica. Takarannya semua lihat di description box ya. Kemudian ini aku pakai gula merah yang utuh ini, nanti diserut. Kemudian juga pakai ini palm sugar yang udah seperti gula pasir ini ya. Sebenarnya maunya pakai ini semua, tapi ini karena udah dipakai tidak sampai 250 gram, makanya aku tambahkan lagi gula Jawa yang blok ya. Oke. Kemudian nanti untuk taburan di atasnya bisa juga dipakai ketumbar yang utuh seperti ini, nanti kita ditumbuk kasar, dan bisa kita tambahkan juga kecap manis dan minyak untuk warnanya ya, serta biar lebih licin dan mengkilap. Oke, langsung aja kita campur bahan-bahannya. Kita campur gulanya dengan daging. Ini memang dendeng harus manis ya, jadi emang gulanya banyak. Tapi kalau misalnya nggak suka manis, bisa dikurangin. Sekitar 200 gram aja, nggak usah sampai 250. Ini gula Jawanya yang sudah halus seperti ini. Tadi aku timbang beratnya hanya ada 175. Kemudian ini satu blok sekitar 50 gram. Jadi juga hanya 225 ya. Nanti aku mau tambah kecap manis supaya lebih manis dan warnanya lebih cantik. Ini kita parut seperti ini supaya halus. Kemudian nih bumbu-bumbunya kita aduk jadi satu ya. Kemudian tuang ke sini. Oh ya, ini aku juga tambahkan pasta asam ya. Pasta asam Jawa sekitar 15 gram ya. Oke, tapi kalau nggak mau pakai nggak apa-apa, tapi ini biar lebih ada asam-asamnya dikit. Oke, kemudian ini kita aduk sehingga merata bumbunya semua dan gulanya tercampur dengan merata ya, gulanya larut. Oke, kita remas-remas seperti ini, kita aduk sampai benar-benar merata. Ini udah dicampur dengan bumbunya, warnanya udah cantik ya. Tapi kalau mau lebih gelap, aku mau tambah kecap aja.
Oke, aku pakai kecap manis ABC. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Ini aku timbang kecapnya 3 sendok makan, kurang lebih 45 gram ya. Kita aduk lagi merata. Kemudian bisa kita tambahkan tepung maizena sedikit supaya dendengnya lebih menyatu. Ini aku pakai tepung maizena sekitar 30 gram ya. Kemudian kita aduk rata. Nanti terakhir kita tambahkan minyak supaya licin dan mengkilap. Kita ulenin benar-benar sampai merata ya. Kalau misalnya bikin dalam jumlah banyak, sebaiknya sih diaduk pakai mixer aja untuk menghemat tenaga. Oke. Nah, ini kemudian aku tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak atau 2 sendok juga boleh. Kemudian kita aduk lagi hingga benar-benar merata, adonannya licin dan mengkilap ya. Adonan ini bisa kita diamkan di kulkas selama minimal 30 menit atau didiamkan semalaman juga nggak apa-apa supaya lebih menyerap. Nah, untuk variasinya kalau misalnya mau pedas bisa dikasih chili powder atau kita pakai ini aja, ABC kecap ekstra pedas. Ini juga enak, rasanya pedas. Kalau untuk ukuran aku ya, aku soalnya udah nggak terlalu bisa makan pedas, jadi pakai kecap ini udah enak deh, dan menambah warna juga. Oke, adonannya kita diamkan dulu, kemudian kita cetak ya. Ini adonan dagingnya kita tipiskan di loyang seperti ini. Loyangnya gini ya, cuma di alas kertas saja. Kemudian kita tipiskan, kita giling. Kita tutup dengan 1 lembar lagi kertas. Kemudian kita giling tipis ya. Kita tipiskan hingga merata sampai ke pinggir-pinggir loyang ya. Adonannya jangan terlalu tebal, tapi juga jangan ketipisan. Udah digiling tipis seperti ini, udah merata seperti ini ya. Ini aku mau balik, jadi seperti ini. Kemudian kurang lebih tipisnya seperti ini tuh. Kemudian kita letakkan lagi di loyang ya, kita rapikan lagi di loyangnya. Oke, kita buka. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita oven ya. Untuk taburan atasnya ini ketumbar utuhnya kita sangrai ya biar wangi, kemudian kita tumbuk kasar.
Kita tumbuk ya. Cukup sampai seperti ini aja, hanya untuk taburan, nggak usah halus-halus. Kemudian kita taburin di atas dendengnya, sesuai selera ya. Kalau mau banyak, kalau aku nggak mau terlalu banyak, takut anak-anak nggak suka. Kalau kita yang dewasa suka, tapi kadang anak-anak kan nggak mau kalau terlalu berbumbu ya. Oke, seperti ini ya, kita oven. Ini loyang yang kedua ya, yang udah dicetak. Ini aku pakai loyang biasa, ditipiskan, kurang lebih tipisnya seperti ini tuh, saya lihat nggak? Ya, kurang lebih seperti ini tipisnya. Oke, yang ini aku nggak mau taburin ketumbar, takut anak-anak nggak suka. Oke, mau aku oven juga ya. Nah, ini yang udah di oven selama kurang lebih 15 menit dengan suhu 160 derajat. Kelihatan kan dia menciut lumayan banyak ya dendengnya. Tadinya kan satu loyang penuh, setelah dimatangkan selama 15 menit jadi seperti ini, menciut. Nah, ini tipisnya seperti ini jadinya, matangnya sudah menyatu ya dagingnya. Kita tunggu dingin sebentar, kemudian kita potong-potong. Ini kita potong jadi 3 aja ya, gini sama segini kan. Kita potong lagi. Kemudian kita potong lagi. Sesuai selera aja ya besarnya. Ini rasanya enak banget, ketumbarnya berasa banget. Yang suka dendeng dengan rasa ketumbar pasti suka deh. Nah, ini bisa kita matangkan lagi, sudah dipotong-potong seperti ini, di oven atau di grill di atas pan, atau kalau misalnya seperti dendeng kita biasanya suka digoreng lagi sebentar ya, hanya kayak dicelup minyak gitu. Sesuai selera aja sukanya gimana. Oke, udah siap, kita matangkan lagi di oven atau kita grill aja di pan gitu ya, atau mau digoreng celup minyak sebentar juga boleh, sesuai selera aja. Nah, ini adonan yang ini aku mau kasih cabai bubuk. Oke, cabai ya, sesuai selera aja cabainya seberapa banyak, mau pedas atau bisa pakai ini kecapnya yang tadi diganti dengan kecap ekstra pedas, jadi nggak perlu tambah lagi cabai bubuk. Kalau ini karena tadi udah pakai kecap yang manis, jadi ini aku tambah cabai bubuknya aja. Kita aduk ya. Oke, kalau udah merata kemudian kita cetak lagi ya. Ini loyang yang ketiga, adonan penghabisan ya yang diberi cabai. Nah, ini kan ada cabai-cabainya, tapi supaya lebih jelas, supaya kita tahu variasi isinya apa, aku mau taburin wijen aja ya. Jadi supaya
Kalau udah matang nanti gampang bedainnya. Jadi yang ini rasa chili wijen. Mau dikasih ketumbarnya lagi juga boleh. Ini kan yang makan pasti kita yang dewasa, anak-anak udah pasti nggak makan, jadi boleh tambahin ketumbarnya lagi yang agak banyak. Oke, langsung kita oven juga sampai matang sekitar 15 menit ya. Ini loyang yang kedua udah matang juga seperti ini ya, sama menciut juga sedikit. Tadinya kan sampai sini ya batasnya, dia menciut kan. Daging kan kalau dimasak pasti menciut. Oke, ini kita potong-potong juga ya. Ini dibuat lebih kecil-kecil aja untuk anak-anak. Satu loyang dibagi 4 baris. Oke, udah dipotong kecil-kecil untuk jatahnya anak-anak. Jadi kurang lebih seperti ini tipisnya, bisa dilihat ya. Ini aku mau timbang kira-kira jadi berapa. Ini yang dendeng ketumbar, tadi aku timbang jadi sekitar 328 gram. Nah, kalau ini yang dendeng manis polos sekitar 380 gram. Ini hasil dendeng yang udah di oven, yang pakai cabai dan pakai biji wijen ya. Ini juga sama, mengkerut pasti menyusut ya kalau dendengnya. Ini tebalnya seperti ini, udah pas banget ya. Oke, bisa langsung habis ini kalau mau dimakan langsung kita oven lagi aja dengan api atas, atau di grill, di pan, atau digoreng sebentar dengan minyak kalau mau seperti dendeng Indonesia. Oke, ini bawahnya dia masih seperti ini ya. Jadi emang masih harus dipanggang lagi supaya kering, lebih enak jadinya. Oke, jadi dari satu resep aku bikin jadi 3 variasi ya. Yang ini chili wijen, yang ini dendeng ketumbar, yang ini dendeng polos manis. Nah, yang chili ketumbar ini tadi ditimbang dapat 377 gram. Jadi totalnya dari adonan 1 kilo daging plus bumbu-bumbunya itu jadi totalnya nih yang udah dipanggang gini jadi sekitar 1 kilo 85 gram ya totalnya. Tapi mungkin nanti kalau akan dipanggang lagi hingga kering akan menyusut lagi pasti beratnya. Jadi kalau misalnya mau dijual, jual dalam keadaan setengah matang seperti ini atau udah di grill matang lagi, terserah aja ya. Nah, ini kalau ini aku sebagian mau aku simpan di freezer, yang mau dimakan aku mau grill sekarang. Oke, bisa untuk stok di freezer atau ditaruh di kulkas juga bisa, tahan seminggu lah ya. Tapi kalau mau lebih lama taruh di freezer aja. Oke, ini aku mau panggang lagi, mau di grill dengan api atas. Oke,
Kita grill lagi dengan api atas. Nanti boleh dibolak-balik supaya bagian bawahnya juga ke broil gitu ya. Oke, kita grill dulu. Ini udah matang ya, udah di grill selama kurang lebih 10 menit. Tadi dibolak-balik 5 menit 5 menit satu sisi. Nah, kan kalau pas tadi kita oven pertama itu pasti dagingnya keluar jusnya ya. Nah, itu jangan dibuang. Itu kita pakai untuk ngoles-ngoles dendengnya pada saat kita oven dengan api atas supaya lebih mengkilap ya. Jadi jus yang menetes pada saat kita mengoven dendengnya pertama dari mentah jangan dibuang, tapi kita kumpulin terus kita pakai untuk mengoles-ngoles dendengnya. Nah, ini dendengnya udah mateng ya. Tadi aku oven bolak-balik kurang lebih 10 menit, jadi satu sisinya 5 menit 5 menit. Tergantung sesuai selera sih mau sampai sekering apa. Ya, aku makan ya. Enak. Dendengnya dijamin empuk, nggak bikin gigi copot dan selilitan. Oke? Nah, ini dimakan pakai nasi putih anget aja udah enak banget nih. Oke, selamat mencoba ya. Semoga suka. Yang pedas enak banget loh. Kalau suka ketumbarnya, tambahin lagi ketumbarnya. Oke, sekian sharing resep hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dicoba ya. Kalau misalnya udah dicoba, difoto dong. Terus di tag aku di Instagram atau di Facebook. Jangan lupa follow aku di Instagram dan di Facebook ya. Namanya semua sama kok. Mbok Piti atau Dapur Mbok Piti. Oke, makasih ya udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih.